Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur di Jawa Timur? Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya di pertemuan kita, perkenalkan saya Arini dari tim Podcast Jawa Timur, Kanwil Kemenak Jawa Timur. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Rukmini dari Nusa Tenggara Barat. Selamat kabar Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gimana suasana di Surabaya ini? Oh, Bu? Suasananya itu luar biasa di sini ya, ramai. Terus orang-orangnya ramah begitu ya. Jadi kotanya itu sangat indah sekali dibandingkan kami di Kabupaten Bima begitu Bu ya, dari pelosok. Kemudian narasumber kita sapa lagi, narasumber kita yang kedua dari Ibu Latifah ya. dari MI Bumi Sholawat. Ya, MI Progresif Bumi Sholawat. Gimana ya. Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Selamat ya Ibu, kemarin Ibu saya mendapatkan penghargaan dari Inovasi dan Kanwil Kemenak dalam rangka 7 piloting MI. Gimana Bu perasaannya kemarin? Perasaannya luar biasa. Awal semangat bagi madrasah kami untuk lebih maju lagi, lebih semangat lagi untuk menerapkan, mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Ibu, kami ingin bertanyakan bagaimana pembelajaran yang ada di Nusa Tenggara Barat ini yang menarik dari pengalaman Ibu sebagai guru. Iya, kalau pembelajaran yang menarik di Nusa Tenggara Barat, khususnya itu di Kabupaten Bima itu, ketika saya bisa merubah anak yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dari mereka yang belum mengenal huruf sama sekali, ya sekarang sudah bisa mengenal huruf, bahkan mereka sudah bisa membaca cerita lancar. Saya begitu merasa bahagia ketika melihat siswa yang awalnya itu hanya duduk diam, begitu minder gitu, karena kan kemampuan dia itu di bawah temannya, sehingga anak ini merasa minder begitu. Tetapi ketika dilakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, nah anak yang merasa minder ini dia mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya, ya sesuai dengan kemampuannya. Jadi anak ini sudah mulai merasa percaya diri begitu kan, ya karena selama ini kan siswa itu tidak diberikan perlakuan yang sesuai dengan kemampuannya. Tetapi ketika guru sudah mengetahui kemampuan anak ini, lalu guru memberikan istilahnya itu kebutuhannya sesuai dengan kemampuan begitu ya. Ya, jadi bukan hanya dari siswanya yang menarik itu, tetapi dari guru. Ya, awalnya guru pembelajaran itu monoton, tidak menggunakan media pembelajaran, tidak menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Terus ruangan kelasnya itu kosong begitu, tidak ada sedikit pun pajangan ataupun media-media yang ditempel oleh guru. Ya, tetapi setelah dilakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, ya jadi guru-guru semakin berkreasi, terus praktik mengajarnya itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi guru senang karena kan sebelumnya itu kita targetnya itu kan ketuntasan kurikulum. Nah, tetapi sekarang itu luar biasa. Jadi guru itu bebas berkreasi, terus bebas membuat metode-metode sesuai dengan kemampuan siswa begitu. Ya, sehingga dari pengalaman menarik itu terjadilah banyak perubahan begitu ya. Ya, yang terjadi baik di dalam diri siswa, terus dalam diri guru, bahkan di madrasah begitu, tingkat madrasah. Berarti Ibu selama ini menjadi guru DM ini, inovasi apa yang kira-kira Ibu kembangkan Bu di dalam pembelajaran ini yang menarik untuk anak-anak? Iya, kalau kita itu sebenarnya yang pertama yang kami lakukan kan sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka itu adalah melakukan asesmen awal dulu.
Nah itu. Nah ketika guru sudah melakukan asesmen awal, lalu guru mengetahui kemampuan anak. Setelah guru mengetahui kemampuan anaknya, lalu guru mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan. Kemudian guru sudah melakukan pengelompokan, dibelajarkan anak itu di masing-masing kelompok. Ya, sehingga setiap kelompok anak itu diberikan materi yang sesuai. Ya, jadi ada paket pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Ya, itu. Selama ini Bu, kalau kita melihat ada perubahan di kurikulum Merdeka ini kan ada salah satu diferensiasi tadi ya Pak. Jadi kita mengelompokkan siswa. Capaian apa Bu yang setelah Ibu melakukan diferensiasi ini hasil belajar? Iya, banyak sekali capaian Bu ya. Ya, yang paling pertama itu adalah tingkat kemampuan literasi siswa itu meningkat sangat signifikan sekali ya begitu. Nah, dari rata-rata dari kelas 1 sampai kelas 6 itu masih banyak anak yang tidak bisa membacakan. Setelah dilakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak itu sudah bisa membaca. Bahkan pembelajaran itu tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama begitu. Hanya itu kira-kira rata-rata dalam 4 minggu ya. 4 minggu itu kita lakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi ini mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa begitu. Nah, bukan hanya kemampuan literasi seperti yang saya ceritakan tadi itu, perubahannya itu hasilnya itu kelasnya awal kosong sekarang sudah jadi kelas yang literat. Bahkan sekolah kami di madrasah itu sekolah sasaran inovasi bahkan replikasi itu Bu, kemarin kami mendapatkan juara 3 nasional kelas model begitu ya. Ya, dalam program KSB itu ya itu. Jadi di sini guru-guru itu bersyukur karena kan dari masalah selama ini yang mereka hadapin di kelas itu mereka sudah menemukan solusinya. Nah, solusinya itu adalah ini kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, itu. Di samping diferensiasi itu di situ kan kita mengelompokkan siswa Ibu. Menurut Ibu kira-kira untuk kategori yang lemah bagaimana Bu pengalaman Ibu untuk meningkatkan itu? Iya, kalau untuk kategori yang lemah itu kita memberikan perlakuan yang lebih kepada mereka dari teman-teman yang bisa begitu. Misalnya bukan hanya pendampingan yang kami lakukan di sekolah, tetapi pendampingan di rumahnya juga. Karena kan kami di Kabupaten Bima itu berkolaborasi dengan relawan literasi itu ya, taman baca di masing-masing desa itu. Nah, ketika anak-anak itu pulang dari sekolah, mereka bisa belajar lagi di rumahnya ataupun di TBM itu. Sehingga bukan hanya belajar di sekolah tetapi di sekitaran lingkungannya itu bisa belajar karena ada tempat mereka belajar itu yaitu di TBM. Jadi kami mencoba membangun kolaborasi, bahkan saya juga membuat buku penghubung antara guru dengan orang tua. Iya, jadi kita buatkan kayak semacam buklet begitu. Nah, di situ buklet. Nah, anak-anak yang memiliki kemampuannya rendah itu kita buat buklet. Nah, misalnya dalam 1 hari ini kita kasih tugaskan kepada siswa, lalu kita buat catatan untuk orang tuanya supaya orang tuanya di rumah itu mendampingi. Nah, pas mereka masuk ke sekolah itu kita melihat apakah orang tuanya itu mendampingi atau tidak, karena di bawahnya itu ada tanda tangan orang tuanya. Begitu, sehingga dari kita berkolaborasi dengan orang tua siswa, dengan relawan literasi itu bisa merubah sedikit ya terhadap capaian-capaian hasil kemampuan siswa begitu. Dalam pelaksanaan ini kendalanya apa Ibu? Kalau misalnya kita berkolaborasi dengan orang tua, katakannya kadang ada orang tua yang tingkat pendidikan yang masih belum tinggi ya, artinya mereka berpendidikan agak rendah, itu kira-kira untuk menanggapi ini apa respon mereka? Iya, ini sangat menarik sekali Bu ya, karena kami merasakan seperti itu. Nah,
Jadi saya di madrasah itu kita membuat program parenting begitu ya. Ya, jadi parenting gitu. Nah, kami akan memberikan sedikit kesadaran kepada orang tua siswa bahwa begitu pentingnya pendidikan ya. Begitu pentingnya pendidikan, bahwa sedikit saya cerita waktu saya turun pendampingan di salah satu sekolah di Kabupaten Bima itu, letaknya itu jauh sekali di desa Tolo Tangga itu Bu ya di Dusun Wane begitu. Nah, di situ pas saya pertama turun di sana hanya melihat beberapa siswa saja yang datang ke sekolah. Nah, yang lainnya itu tidak masuk sekolah karena dibawa oleh orang tuanya itu ke pantai untuk bekerja karena perekonomian di sana itu kan di situ. Nah, jadi saya ngajak guru-guru, ayo deh kita belajar di pantai begitu ya. Hanya kami pergi belajar di pantai itu karena di sana kan tidak ada papan tulisnya Bu ya. Ya, jadi kami manfaatkan pasir itu sebagai papan tulisnya. Nah, anak-anak yang tidak masuk sekolah tadi ikut belajar karena melihat temannya itu belajar, karena kan saya membuat permainan supaya mereka itu semangat begitu ya. Ya, jadi orang tua yang berada di pinggir pantai mencari ikan tadi ikut belajar juga dengan anaknya. Lalu di situ saya memanfaatkan waktu untuk memberikan sedikit pencerahan begitu, supaya kita memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting begitu. Ketika anaknya itu sudah menyelesaikan pendidikannya itu, nanti tidak sulit lagi mereka mencari uang, ya kan? Ya, kalau mereka tidak duduk di bangku sekolah kan otomatis mereka akan jadi buruh petani misalnya begitu ya. Tetapi ketika mereka sudah pintar, sudah bisa, bukan anaknya yang saya bilang, bukan anaknya ibu yang mencari uang, tetapi uang yang mencari anak ibu begitu. Itu salah satu motivasi para orang tua. Nah, Ibu, gimana Ibu juga sekalian sebagai penulis ya Bu, di sini penulis buku. Kira-kira apa Bu pengalaman yang menarik ketika Ibu menulis buku? Iya, awalnya sih saya menulis buku itu karena kan ingin menulis sesuatu terkait dengan keberhasilan gitu. Ya, mungkin karena saya berpikir ketika saya menulis mungkin bisa memberikan motivasi, inspirasi bagi guru yang lain. Kita yang guru honorer saja mampu merubah, mampu menggerakkan teman-teman yang lain, apalagi yang pegawai negeri ASN misalnya begitu. Nah, disitulah saya bercerita terkait dengan pengalaman, terkait dengan tantangan, hambatan, bahkan jatuh bangun di tengah jalan itu ketika turun pendampingan itu saya ceritakan semua di situ. Bahkan prestasi, keberhasilan itu saya tuangkan di dalam bentuk tulisan begitu. Nah, itu sebagai praktik baik yang Ibu lakukan ya selama ini juga ke madrasah yang lain. Iya, betul sekali. Iya. Jadi praktik baik bukan hanya melalui tulisan-tulisan, tetapi kan tulisan itu hanya beberapa yang baca di buku ya. Ya, jadi kan terkadang buku itu tidak disebarluaskan banyak, tetapi saya memanfaatkan media sosial. Ya, media sosial itu untuk saya berbagi praktik baik. Nah, dari saya berbagi praktik baik, banyak sekali guru-guru baik di madrasah, SDN itu yang ingin mendapatkan yang semacam yang saya dapatkan begitu ya. Jadi mereka menginginkan kayak pelatihan, berbagi share pengalaman, bahkan saya membuat komunitas gitu untuk guru-guru yang benar-benar ingin bergerak ya begitu. Jadi Ibu membuat komunitas untuk guru-guru dalam pelaksanaan ini? Iya, saya buat grup sendiri ya, komunitas guru berbagi begitu ya saya buat. Jadi guru-guru di situ bersyukur juga sudah saya gabungkan beberapa ya guru yang kreatif, yang benar-benar bergerak ya. Karena saya orangnya itu tidak suka mengajak langsung begitu, tetapi melalui hasil karya kita, melalui hasil
apa ya yang kita lakukan, mungkin itu yang akan membuat mereka itu bergerak begitu ya. Termotivasi begitu. Iya. Terima kasih loh Ibu atas pengalaman yang berbalik. Kira-kira ini kata yang terakhir, apa sih kesan pesan Ibu untuk para guru kita? Iya, kesannya kalau saya bilang begini, masalah pendidikan itu bukan masalah 1-2 orang, tetapi masalah kita bersama. Iya, jadi tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab 1-2 orang. Tetapi mari kita bergerak bersama, terus kita kita bekerja sama, berkolaborasi supaya pendidikan ini lebih baik. Jadi anggaplah tantangan itu adalah lawan kita yang harus kita hadang begitu ya. Ketika kita sudah menghadapi tantangan, jangan mundur, maju terus begitu. Nah, lalu ketika kita melakukan tugas itu, jangan hanya setengah-tengah, tetapi lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan. Insya Allah semua permasalahan yang kita hadapin di sekolah itu akan teratasi dengan baik ketika kita melakukan tugas dengan hati yang benar-benar ikhlas dan tulus. Terima kasih Ibu. Inilah motivasi yang bisa diberikan oleh Ibu Rukmi kepada kita sebagai guru ya di Jawa Timur ini, untuk supaya lebih meningkatkan kan pelaksanaan kita IKM kita, pembelajaran kita dengan berbagai tantangan yang telah dilakukan ya. Untuk narasumber kita yang kedua ini ada Ibu Latifah ya. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kemarin diapresiasi kita ini dapat dengan penghargaan sebagai 7 piloting, perasaan Ibu dengan rekan-rekan guru semuanya di MI Progresi Bumi Sholawat ini bagaimana Ibu? Kalau menurut kami, kalau perasaan kami itu suatu semangat yang awal buat kita yang menerapkan kurikulum merdeka. Bukan berarti kita harus bangga dan lain sebagainya. Bangga sih pasti. Karena apa, di antara sekian banyak madrasah kami diberi kesempatan yang sangat luar biasa menjadi madrasah piloting dari Kanwil Jatim ini. Nah, sebagai madrasah piloting ini, kami ini belum tentu baik. 7 madrasah ini bersama-sama dengan Min 2 Sidoarjo, Minu Pucang, KH Mukmin, terus Ketegan sama Muhammadiyah Penatar Sewu, terus yang Muhammadiyah 2 itu kita semuanya belum tentu baik, belum dikatakan sukses juga Ibu. Tapi kita selangkah lebih maju, lebih berani untuk mengambil langkah lebih awal untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, 7 madrasah piloting ini, kami ini juga masih dalam tahap belajar. Karena kurikulum merdeka ini memang benar-benar sesuatu yang baru. Tapi mau tidak mau di Indonesia ini kan terkait perubahan kurikulum kan sudah tidak asing lagi. Mulai dari kurikulum terus K13 ini terus sekarang berubah lagi. Ya kita mau nggak mau di dunia pendidikan kan harus siap Ibu ya. Jadi tidak ada kata saya nggak bisa. Kita sebagai pelaku di dunia pendidikan ini harus siap nggak siap, mau nggak mau harus menerapkan itu semuanya. Ibu sebagai pengalaman sebagai kepala madrasah di sini ya, kira-kira apa Bu memotivasi Ibu untuk memotivasi para guru di sekolah Ibu ini dalam rangka untuk terus berinovasi untuk pengembangan kurikulum merdeka ini Bu? Siap Ibu. Sedikit cerita ini Bu, karena jujur saya pribadi memang diangkat sebagai kepala madrasah ini baru berjalan 2 tahun ini. Jadi seiring berjalannya waktu ini saya baru menjabat kepala madrasah dan juga ada regulasi terkait kurikulum merdeka ini. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa Ibu. Juga kalau beban sih pasti itu, tapi mau nggak mau kita harus lawan dan harus siap action lah istilahnya, siap action untuk menerapkan. Nah, motivasi untuk guru-guru kami, kita sama-sama belajar. Maksudnya saya juga belajar dan guru-guru kami juga
kami rangkul untuk belajar bersama. Dalam arti kalau kurikulum merdeka ini diterapkan di madrasah kami, sesuatu yang baru. Kalau kita menerapkannya secara bergandengan tangan dengan solid, kita mampu, kita bisa, karena esensinya di kurikulum merdeka ini yang merdeka bukan hanya siswanya aja, gurunya juga merdeka, siswanya juga merdeka, dan terlebih madrasahnya ini juga merdeka. Karena apa? Kalau di madrasah kami ini madrasah yang menerapkan brandingnya madrasah yang berkeunggulan pesantren. Lah, kurikulum merdeka ini dirasa kami sangat tepat di madrasah kami, karena madrasah ini kan lebih bebas untuk berinovasi, menentukan gayanya. Oh, ini nih madrasah kami ini unggul di mana. Jadi kita lebih enjoy, lebih bisa berinovasi lagi. Jadi untuk guru-guru kami di madrasah kami ini sesuatu yang kalau dikatakan penyesuaiannya susah, saya rasa tidak, karena Dewan Guru kami itu sudah terbiasa dengan gaya-gaya pembelajaran yang kreatif, yang inovatif. Nah, untuk pembelajaran di madrasah kami sendiri kan memang tidak selalu di kelas. Jadi pembelajaran lebih kita suka menerapkan di dunia nyata, Ibu. Suka kegiatan. Iya, makanya bertemu dengan beliau ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya, sangat menginspirasi. Jadi kami bisa menginformasikan ke Dewan Guru kami di madrasah bahwa yang di NTB aja bisa semangat seperti itu dengan keterbatasan apapun itu, masa kita harus loyo dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi untuk guru kami melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan enjoy dan lain sebagainya, ya sering-sering kita kasih motivasi dan lain sebagainya. Kita bisa, kita mampu untuk menerapkan ini semuanya, dan tidak lupa sering-sering berkumpul untuk refleksi dan lain sebagainya, refleksi terkait apapun itu kekurangannya. Jadi seperti itu, Ibu. Itu ya luar biasa ya. Jadi kita ini memang kerja tim ya di madrasah. Iya, kerja tim. Kita tidak bisa berdiri sendiri siap. Mengenai karakter, Ibu, terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini, ada salah satunya adalah P5 PPRA. Gimana, Ibu, penerapan P5 PPRA di madrasah ini? Ya. Untuk P5 PPRA ini karena esensinya kan memang pembentukan karakter. Iya. Nah, untuk di madrasah kami ini untuk penerapannya, pengimplementasiannya kan kurikulum merdeka ini di kelas 1 sama kelas 4. Nah, untuk di madrasah kami ini kami terapkan di semua jenjang. Karena apa? Karena yang pertama penyesuaian juga, karena di tahun 2024 kurikulum merdeka kan sudah harus diterapkan di semua jenjang. Nah, terkait P5 PPRA ini, pembentukan karakter ini, kan untuk pembentukan karakter ini ada beberapa komponen, bisa dimasukkan melalui pembelajaran dan lain sebagainya, dan pembiasaan. Nah, untuk P5 PPRA ini kan ada timingnya sendiri. Nah, itulah yang menjadi plus lah istilahnya, yang dulunya kami sudah menerapkan beberapa pembentukan karakter peserta didik, mulai dari pengontrolan perilaku akhlaknya peserta didik. Sekarang ada penambahan jam khusus yang istilahnya sangat luar biasa, kita sangat merasa terbantu sekali. Maksudnya kita bisa berinovasi lebih dalam lagi gitu, lebih bebas lagi. Nah, untuk penerapan P5 PPRA ini karena kita madrasah yang suka dengan gaya yang pembelajaran di luar, untuk penerapannya kalau temanya, kalau di lembaga kan disesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Nah, untuk kami di tahun ini kami mengambil 5 tema, Ibu. Apa aja, Bu? Yang pertama, berkebinekaan global, itu kan tidak menghasilkan produk, Ibu. Ada pembentukan karakter di situ, mulai dari gotong royongnya dan lain sebagainya, terus menghargai perbedaan ras dan lain sebagainya. Itu kami terapkan di situ. Nah, terus ada lagi
lagi bangunlah jiwa raganya, itu kan tema-tema itu tidak harus diadopsi oleh lembaga lain karena harus menyesuaikan kan dengan keadaan lah, itulah yang dinamakan merdekanya itu. Nah, kami dengan 5 tema itu memang benar-benar peserta didik kami ini kelihatan sekali terkait perubahannya. Mulai dari yang kalau untuk kewirausahaan mungkin produk kan yang dihasilkan, tapi esensinya di P5 PPRA kan tidak di situ. Lah, untuk yang bangunlah jiwa raganya itu kita yang menarik itu kita melakukan kegiatan Rihla Ubudiyah. Kami ajak siswa kami untuk ziarah. Ziarah Wali 5, dan di situ murni kelas 1 sampai dengan kelas 6 anak-anak tidak didampingi oleh orang tuanya. Jadi mandiri, benar. Mandiri lah, itu memang pembentukan karakter anak-anak ini saling berbagi sama temannya, itu yang diterapkan. Ya, itulah yang kami katakan kita bisa bebas, lebih bisa menentukan apa itu gayanya kami, maksudnya guru lebih kreatif lagi dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Itu untuk P5 PPRA kami. Lah, untuk pembiasaannya setiap hari mulai dari datang siswa harus berjabat tangan dengan dewan guru, terus mulai sholat duha, terus lagi ada waktu masuk kelas ada timing untuk keyword time-nya, harus menghafal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah terbentuk sebelum kurikulum merdeka. Iya, cuma sekarang kan ada titelnya P5 PPRA. Sebelumnya gitu. memang sudah dilaksanakan. Iya, sudah alhamdulillah sudah dilaksanakan di madrasah kami, dan adanya P5 PPRA ini pengetahuan kami terkait pembentukan karakter ini jadi bertambah juga gitu. Selama proses ini, Bu, kira-kira mungkin adakah hambatan-hambatan dari Bumi Sholawat ini, Bu, Bekasi Bumi Sholawat ini tentang penerapan P5RA ataupun dari kurikulum merdeka itu sendiri? Iya, baik Ibu. Kalau berbicara tidak ada kendala itu sangat mustahil sekali, tidak mungkin itu Ibu. Dari awal itu pasti adalah kendala. Kalau dari kami, dari awal penerapan sampai di SK kan itu awal-awal SK turun terkait penunjukan madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka itu awal itu sudah ada kendalanya. Yang pertama itu kami minim informasi terkait kurikulum merdeka. Nah, itu setelah ini booming kurikulum merdeka ini diterapkan dan sebagainya, kan dinas pendidikan terlebih dahulu menerapkan. Lah, kami ini bingung ini gimana, akhirnya kami mandiri, Bu. Kami cari tahu, apalagi sekarang kan lebih cepat, banyak webinar yang bisa diikuti terkait kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Lah, awalnya itu kita mandiri mengikuti itu dan lain sebagainya. Akhirnya kita mantep untuk mendaftarkan kurikulum merdeka. Nah, mendaftar kurikulum merdeka, akhirnya kok SK ini turun. Ya, alhamdulillah juga jadi galau, jadi risau juga bagi madrasah kami. Karena apa? Kami bingung. Nah, ini gimana kurikulumnya, kita harus melakukan yang seperti apa? Padahal kita belum ada bimbingan sama sekali gitu. Jadi di awal itu kami tunggu, padahal di tahun ajaran yang 2022-2023 itu di bulan Juli kan sudah harus diterapkan. Lah, Juni ini masih belum. Kita masih ngambang sekali. Ini gimana? Kita masih menunggu. Terus kami tidak bisa menunggu ini jalan di tempat, menanti terus ini. Kita harus ada gerakan. Akhirnya kita belajar mandiri, kita mengundang beberapa narasumber, kita melakukan in-house training. Ya, dengan kerja keras dari teamworknya di madrasah itu, semua dewan guru yang sangat bersemangat untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Ya, bismillah lah, kita bisa menerapkan. Akhirnya ya pelan-pelan di tengah perjalanan, alhamdulillah dari kementerian sudah mulai ada perhatian
dan akhirnya didampingi oleh tim inovasi itu yang sangat luar biasa mendampinginya. Maksudnya dari sampai sekarang itu banyak-banyak ilmu pengetahuan yang upgrade terkait kurikulum merdeka, literasi, numerasi yang luar biasa bagi kami itu. Nah, itu kendala yang terkait awal pengimplementasian. Terus lagi ada kendala terkait mindsetnya orang tua yang harus mengelompokkan anaknya ini yang low, high, middle. Iya, itu kendalanya. Iya, kan orang tua Kalau ini di sekolah ibu mungkin tidak ada orang tua yang ngamuk ya. Bukan karakter orangnya itu. Iya, kalau kami di Bima itu langsung datang orang tuanya. Lah kenapa anak saya kelas 6 kok duduknya di kelas 1 begitu. Iya. Kalau di kami ini memang sebelumnya itu sudah memang ada placement test di awal masuk itu. Jadi ajaran baru itu siswa kelas 1 itu kita melakukan placement test untuk penempatan peserta didik, kemampuan peserta didik. Bukan kita mengintimidasi atau enggak. Tapi kita lebih menerapkan tujuan untuk anak-anak biar belajarnya ini enjoy sesuai sama kemampuannya. Maksudnya kan nanti juga kasihan kalau yang siswa ini yang high masih dikelompokkan sama yang middle low, atau yang low. Lah yang low ini juga tambah kasihan juga nanti kalau dikelompokkan sama yang high. Padahal siswa itu harus mendapatkan haknya untuk belajar dengan enjoy, jadi belajar bukan beban gitu. Gimana Bu menyampaikan ke orang tua? Karena kan orang tua itu kalau dikatakan anaknya low itu kadang nggak terima gitu Bu. Kalau kami kalau di placement test itu sudah kami jelaskan kalau di awal masuk kelas 1. Kalau terkait asesmen ini kita mengelompokkan low, high, middle-nya itu kami pelan-pelan Ibu. Sampai sekarang juga ya intinya rumusnya harus telaten. Pendekatannya harus telaten. Jadi dulunya orang tua ini tanya setiap pembagian raport, anak saya ini peringkat berapa dan lain sebagainya. Itu kan selalu ditanyakan. Terus kenapa anak saya ini. Nah, sekarang itu pelan-pelan perlahan bahwa yang kita ini kan ini prosesnya. Bukan hasil akhir yang ini. Padahal anaknya ini belum tentu tidak mampu di sini tapi di bidang yang lain. Ini ya, itu kan yang ini anak kan punya bakat. Punya bakatnya sendiri-sendiri. Kalau dipukul rata nanti kan kasihan juga. Padahal potensi anak ini enggak di satu ini gitu. Jadi intinya rumusnya cuma satu, terkait kendalanya itu harus telaten. Harus ekstra sabar gitu. Bahwa kalau di Jawa sih aman-aman. Kalau kita di Kabupaten Bima lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Tapi kami punya trik yang luar biasa ya. Jadi kami di sana itu tidak memberikan nama kelasnya itu kelas 1, 2, 3, tetapi kita beri nama warna. Ketika kita mengelompokkan anak itu, kita bilang begini, "Nak, kamu duduk di kelas yang warna hijau misalnya. Ya, kelas yang warna merah begitu." Sehingga istilahnya enggak terasa minder begitu ya. Kan memang kita dituntut tidak untuk membuka bahwa anak ini posisinya berada di kelas. Betul. Sedapat mungkin kan kita berusaha untuk menyamarkan kan mereka di dalam proses pembelajaran. Jadi ibunya kalau itu pakai warna, kadang ada pakai nama buah dan sebagainya betul, untuk menarik. Jadi ruangan kelas tuh kami cat ya sesuai dengan warna itu. Misalnya kelas 1 itu catnya warna hijau dari bangkunya dan lain sebagainya itu. Nah, di situ betul, salah satu strategi yang kami lakukan di Kabupaten Bima begitu. Kalau di sekolah kami kan memang satu jenjang ini terdiri dari beberapa rombel. Yaitu tadi sebelumnya ada kelas A, B, C, D. Nah, orang tua kan sudah paham kalau yang masuk di kelas A ini tergolong anak-anak yang kemampuannya cepat gitu. Mulai dari tahun kemarin itu kami ganti menjadi nama kota-kota Islam. Itu betul aneh bagaimana kita untuk jadi bukan A, B, C, D lagi, bukan. Jadi tidak menutup kemungkinan semoga saja itu bisa menjadi membuka
pikirannya orang tuanya juga, maksudnya bahwa belum tentu yang di kelas ini kelas yang rendah, anak-anak yang low, yang high, semuanya. Iya. Jadi seperti itu, Ibu. Terima kasih Ibu atas masukannya, atas berbagi pengalamannya dengan kita. Kira-kira mau yang disampaikan Ibu terkait dengan kesan-kesan yang terakhir terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di madrasah Ibu? Ya, intinya kalau dari kami, pesan dari kami maksudnya buat memotivasi teman-teman yang lain yang belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kita mampu, madrasah itu mampu menerapkan kurikulum Merdeka ini. Kita menerapkan tidak perlu takut, tidak perlu risau bahwa kita ini tidak bisa, bahwa kita ini mampu sebenarnya. Meskipun kalau ada madrasah bilang ini maksudnya faktor usia dan lain sebagainya, kan tidak sedikit kan yang apa itu ada argumen seperti itu, bahwa di kurikulum Merdeka ini tidak memandang usia, tidak memandang itu, bahwa ini merdekanya guru-guru, merdekanya anak-anak, merdekanya madrasah, bahwa kita harus siap, kita harus semangat, intinya kita semuanya bisa, bahwa madrasah ini benar-benar madrasah yang hebat, yang bermartabat. Iya, gitu. Terima kasih Ibu atas kedatangannya dan pesan-pesan yang sudah disampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat amin, amin, memberikan inspirasi pada dulur-dulur kita di Kemenang Jawa Timur ini, Ibu. Menginspirasi baik itu bagaimana proses implementasi kurikulum Merdeka yang akan mereka terapkan di tahun ajaran baru ini. Ini dulur-dulur semua, tadi kita sudah berbicara tentang buku transformasi. Pas kebetulan hari ini saya sudah mendapatkan kisah transformasi pembelajaran di daerah, di mana pada buku ini bisa mendapatkan di www.inovasi.co.id. Nah, pada kesempatan ini salah satu buku kisah transformasi pembelajaran di daerah ini kebetulan penulisnya adalah Ibu Rukmini, di mana dalam buku ini sudah dituliskan bahwa Ibu menuliskan tentang guru honorer berprestasi di pedalaman Monta, Kabupaten Bima, NTB. Iya, betul sekali. Gimana Ibu? Apa yang disampaikan di dalam buku ini, Bu, tentang prestasi di pedalaman Monta ini? Iya. Jadi sebenarnya awal yang saya nulis buku itu sebenarnya saya ingin berbagi gitu kan. Ya, menceritakan bagaimana saya mendapatkan prestasi begitu ya dalam hal mendampingi guru-guru, ya dari guru awalnya itu guru yang biasa-biasa saja begitu ya. Ya, terus siswanya yang banyak yang tidak bisa membaca dan lain sebagainya. Nah, di situ mungkin saya sedikit menulis kayak sebagai inspirasi begitu, menginspirasi yang lain, kenapa ya guru honorer bisa ya, apalagi yang PNS misalnya ASN gitu kan. Nah, di situ saya menulis hasil-hasil yang saya lakukan selama melakukan baik pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya sendiri maupun di sekolah ataupun madrasah yang saya dampingin begitu ya. Selama kurang lebih saya mendampingi madrasah dan sekolah itu hampir 1 tahun lebih begitu. Nah, di situ saya rangkum semua cerita-cerita saya, perjalanan saya, baik perjalanan suka duka semuanya itu saya tuangkan di dalam tulisan itu begitu. Iya. Iya, ini tadi di sini dikatakan juga bahwa Ibu juga sebagai juara ya, Bu, juara 3 lomba kelas literasi juga. Iya, begitu. Nah, awalnya begini, Bu. Karena kan saya melihat kelas itu kosong begitu ya. Ya, jadi saya coba mendorong guru-guru ya, bagaimana kita menjadi guru yang kreatif, guru yang inovasi gitu. Nah, saya dorong guru-guru itu tidak tidak kita memanfaatkan media-media atau kita membuat media-media yang sangat mahal, yang sulit didapatkan. Nah, tetapi sampah-sampah di sekitaran kita juga itu kita bisa manfaatkan untuk jadikan media pembelajaran. Nah, di situ guru-guru banyak sekali mendaur ulang sampah kayak
plastik dijadikan bunga, terus di gelas aqua kan dijadikan media pembelajaran, terus tutupan botol itu nah untuk menulis huruf, suku kata dan lain sebagainya, terus daun-daun yang kering itu dijadikan media pembelajaran. Kalau kita belajar bahasa Indonesia kan literasi kan kita bisa menulis suku kata di atas daun itu. Nah jadi kayak kardus dan lain sebagainya itu kita manfaatkan untuk jadikan media begitu, sehingga kami buat kreasi yang begitu lalu kami pajang. Nah dari situ bukan hanya media yang kami pajang tapi progres capaian siswa. Kalau saya membuatnya di situ tuh tujuannya untuk memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa itu semangat belajar. Kalau saya beri sama kayak bintang prestasi. Nah, misalnya ketika kita melakukan asesmen awal, nah contohnya misalnya anak yang namanya Amiruddin. Nah, pada saat kita melakukan asesmen awal itu Amiruddin ini dapat bintangnya 1. Kalau bintang 1 itu dia berada di level pemula. Artinya dia hanya mengenal 1-2 huruf saja. Nah, terus yang Anita, misalnya Anita itu dia dapat bintang 4. Ya, kalau bintang 4 tuh berarti anak ini sudah berada di level paragraf. Dia sudah bisa membaca kalimat sederhana begitu. Nah, dari ketika anak-anak sudah melihat bintang prestasinya, anak yang mendapatkan bintang 1 tadi tiba-tiba kejaran. Dia belajarnya itu sangat rajin di rumahnya itu supaya mendapatkan bintang 5 kayak temannya begitu ya. Iya, reward yang kita berikan begitu ya caranya, sehingga muncullah banyak-banyak media pembelajaran. Lalu kita buat ruangan kelas literat itu yang benar-benar hidup. Ya, bersyukur juga kita membuat kelas literat itu dari anak yang malas datang ke sekolah sekarang sudah rajin datang sekolah, dari anak yang tidak semangat belajar sekarang sudah semangat belajar karena mereka menganggap ruangan kelasnya itu adalah istana. Iya, karena di ruang kelas itu kita buat pojok bacanya tanpa kita menyuruh, tanpa kita perintahkan kepada siswa, anak-anak itu pergi sendiri menuju pojok baca untuk belajar. Nah, disitulah sehingga bukan dalam waktu yang begitu begitu sempit ya untuk membuat itu, tapi kita butuh waktu yang agak lumayan lama begitu ya. Ya, sehingga kami berniat, saya mendorong guru, ayo deh ikut lomba gitu. Hanya guru ikut, lalu kita mendapatkan juara itu begitu. Ya, jadi dari satu sekolah yang membuat kelas literat itu semuanya ikut, semua di Kabupaten Bima itu berlomba-lomba membuat kelas literat. Madrasah itu sudah berbagi. Iya, berbagi. Jadi semua madrasah, baik madrasah Sarannya Inovasi, madrasah replikasi dan sekolah dinas yang replikasi itu sekolah dasar tuh semuanya sudah kelas literat mereka. Ya, sedikit-sedikit. Ya, begitu. Itu cara dari madrasah Ibu untuk berbagi ke madrasah yang lain ya. Iya. Selain muatan lokal tadi Ibu, sampah dan sebagainya, mungkin ada lagi yang diekspor dari madrasah Ibu untuk inovasi ini, pengembangan dari model pembelajaran. Iya, kalau untuk madrasah saya, kalau untuk kayak tadi Ibu kan menjelaskan pelima ya, jadi produknya. Jadi kalau untuk MTS yang kita lakukan itu kami membuat program kewirausahaan. Nah, di situ karena letak daerah ataupun desa di mana tempat madrasah saya berada itu daerah wisata begitu. Nah, kami membuat program baru terkait dengan kewirausahaan itu, bagaimana kami melatih siswa kami yang kelas 9 itu. Nah, mereka dilatih terus kami berkolaborasi dengan yang memiliki istilahnya yang memiliki tempat usaha itu kayak yang menjual kopi begitu kan, barista itu namanya di Kabupaten Bima itu. Nah, di situ anak-anak kami ataupun siswa kami itu dilatih di sana bagaimana cara membuat
menyajikan kopi dan lain sebagainya itu. Nah, di situ karena kan kondisi madrasah kami yang swasta itu kan terbatas keuangannya. Ya kan kami hanya menunggu dana bos yang sekali 6 bulan itu kan. Nah, di situ kami coba buat. Nah, dari hasil itu kami sedikit untuk membantu terkait dengan kebutuhan yang ada di madrasah. Ya, itu. Ya, jadi dari program kurikulum Merdeka ini, ya dari kurikulum Merdeka ini terus kami lakukan profil pelajar Pancasila itu sedikit. Jadi bukan hanya terkait dengan kewirausahaan itu, tetapi kami juga istilahnya kalau saya katakan di situ tuh SPL ya, startup project ya. Jadi di situ anak-anak mendaur ulang sampah, lalu dari sampah itu dibuatkan sebuah produk yang ada nilai jualnya. Ya, kayak kita mendaur ulang sampah botol bekas, ya minuman itu kita buatkan tempat tisu, tempat air minum, terus gantungan baju. Nah, di situ kan bisa dijual itu. Lalu plastik-plastik kita manfaatkan untuk buat bunga. Nah, pada saat musim corona itu, Covid kan ibu-ibu suka koleksi bunga begitu ya. Jadi bunga yang siswa kami yang dibuat oleh siswa kami itu laku sekali, padahal itu dari sampah ya. Jadi produk-produk itu sehingga terjadilah istilahnya kolaborasi yang terjadi antara orang tua siswa dengan kita, dengan anaknya juga. Jadi orang tua yang mengumpulkan sampah, anaknya yang membuat begitu ya. Jadi ada kolaborasi antara orang tua siswa, sekolah dan kami guru begitu. Jadi sudah sampai pemasaran juga itu. Iya, sudah sampai pemasaran. Bahkan kami lakukan istilahnya pameran ya, pameran produk hasil karya siswa itu di Taman Panda. Ya, kalau Bapak Ibu nanti ke Bima pasti akan ke Umalengge istilahnya di sana itu. Ya, Taman Panda Kabupaten Bima di situ. Ya, kami lakukan pameran. Dari siswa yang berada di pinggir pantai tadi itu, mereka membuat tempat pensil dari kerang gitu kan, dari batu-batu terapung gitu. Nah, di situ bros juga terjual habis, bunga dari sampah tadi, tempat-tempat minuman dari sampah. Bahkan di sana itu kan banyak penghasilan penghasilan jeruk gitu. Kami buat bumbu khas Bima, Bohidungga namanya itu. Nah, di situ kami buat pameran, laku sekali yang kami lakukan di Kabupaten Bima gitu. Jadi produknya itu tidak hanya kami simpan di madrasah, di sekolah, tetapi kami lakukan pameran. Ya, inilah hasil karya siswa begitu. Ya, mereka bangga juga. Iya, betul. Kalau di sekolahnya Ibu Latifah gimana, Ibu? Kalau untuk terkait P5 terkait kewirausahaan, salah satu tema yang kami angkat tadi, sama seperti halnya yang dilakukan di NTB juga. Kami juga mewadahi terkait itu ada pembuatan aromaterapi candle. Itu kemarin ini sangat bermanfaat sekali. Kemarin waktu pelepasan siswa kelas 6 itu kami jadikan souvenir. Jadi sudah ini didistribusikan kemana, tapi terkait untuk pemasaran masih belum. Nah, terkait P5 PPRA di madrasah kami ini kami bentuk sebelum adanya ini juga sih kurikulum. Di madrasah kami ada namanya BES, Badan Eksekutif Siswa. Di MI. Iya ada. Itu kenapa di MI ini sebenarnya kan adanya kan SMP, SMA. Tapi di MI ini penting karena apa? Buat menjadi teladan bagi peserta didik yang lain, bagi siswa-siswa yang lain. Jadi BES ini kami bentuk untuk menjadi teladan buat teman-temannya yang lain, karakternya itu. Jadi secara tidak langsung ini 10 anak, tidak banyak anggotanya, hanya 10 anak ini membantu Dewan Guru untuk support jadi percontohan teman-temannya ini
mulai dari akhlaknya dan lain sebagainya. Dan itu sangat berpengaruh sekali untuk berjalannya P5 PPRA juga ini. Pembentukan karakter ini. Nah, di BES ini sendiri selain P5 PPRA ini yang menghasilkan produk kayak yang di tema aromaterapi candle itu di BES itu juga menghasilkan produk juga. Mereka buat scrub. Meskipun itu kami yang beli bahannya, tapi mereka yang sudah melakukan action prosesnya. Iya. Nah, yang kemarin juga kami melakukan bakti sosial belajar di SDN Gebang. Jadi anak-anak yang sekolah pelosok itu, anak BES ini ke sana dan kembali ke madrasah mereka ini bercerita kepada teman-temannya. Nah, itulah fungsinya BES itu sendiri untuk jadi teladan buat teman-temannya itu. Gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Bu terkait ini, karena kita ada yang mau tanyakan dari para pemirsa ya, dulu yang ada di Menak ya. Ini khusus ada pertanyaan untuk Bu Rukmini nih. Bagaimana Ibu pemanfaatan MGMP dalam rangka penyebar luasan praktek baik Ibu, terutama untuk guru-guru di Mapel MTS? Iya, baik ya. Jadi kalau kami di Kabupaten Bima itu, dari saya ya, dari madrasah itu saya lakukan secara internal dulu. Ya, bagaimana pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran di tingkat madrasah saya itu kita lakukan semua guru dulu. Iya. Terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Jujur karena kita madrasah ya, baru kita mengetahui akun ID belajarnya itu bulan Maret yang lalu. Iya Bu ya. Iya, bulan Maret yang lalu. Lebih awal sekolah dinas yang mengetahui ID belajar. Yang kita ketinggalan. Kalau kita kemenaknya iya, bulan Maret kemarin baru bisa akses ya untuk platform Merdeka Mengajar begitu ya. Tapi sebelumnya itu karena kan saya sudah mendapatkan pembekalan terkait dengan pembelajaran taral, teaching at the right level itu, pengelompokan anak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Karena menurut saya pendekatan pembelajaran taral itu sama pembelajarannya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh, ternyata kami lebih awal melakukannya ya. Tapi cuman hanya rubah nama saja dari taral ke pembelajaran berdiferensiasi begitu. Sehingga karena di sekolah saya ada anak yang kelas 7 itu belum bisa membaca. Nah, jadi saya tantangan itu. Jadi saya lakukan pendekatan itu. Saya mengarahkan guru-guru bagaimana menuntaskan anak yang tidak bisa membaca tadi itu dengan menggunakan metode pendekatan taral. Nah, di situ. Nah, jadi MGEP yang kami lakukan itu saya hanya melakukan sosialisasi dulu. Kita perkenalkan ke guru bagaimana sih implementasi kurikulum merdeka itu, prinsip-prinsipnya, struktur kurikulum merdeka. Lalu ketika guru sudah memahami, mengetahui terkait dengan prinsipnya, lalu kita arahkan bagaimana mereka itu melakukan asesmen. Walaupun di madrasah saya lagi proses pembuatan kom. Ya, kalau Ibu sudah ya. Sudah. Kalau meskipun belum sempurna kan. Kalau saya tidak, saya beranikan dulu menerapkan implementasi kurikulum merdeka sebelum saya membuat itu ya. Komnya menyusul. Iya, komnya menyusul begitu ya. Jadi itu, jadi pendekatan yang yang saya dapatkan dari program yang dilakukan oleh kolaborasi antara pemerintah dengan STKIP Taman Siswa itu yang saya bekalin ke guru-guru saya melalui program MGMP. Nah, di situ sehingga selain dari kegiatan MGMP itu ada seperti yang dilakukan oleh guru-guru di Jawa Timur tuh kayak webinar. Tetapi saya merasa bahwa hanya sekedar webinar mungkin tidak terlalu dipaham oleh guru ya. Iya. Jadi ketika kita melakukan pelatihan ataupun diskusi kelompok secara luring itu yang lebih bermanfaat ya. Iya, begitu. Itu yang dari dalamnya Ibu ya. Iya, yang dari dalamnya baru kita lakukan kegiatan MGMP dengan madrasah-madrasah lain.
Iya. Terima kasih Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu dari untuk Bu Latifah. Gimana Ibu tantangan terbesar dalam implementasi P5 P2RA dan dukungan orang tua? Kalau sejauh ini untuk pengimplementasian P5 PPRA di madrasah kami, kalau untuk kendala masih minim Ibu. Karena memang sebenarnya di madrasah kami sudah menerapkan itu semuanya jauh dari sebelum pengimplementasian kurikulum merdeka itu. Cuma yang menjadi pembeda di P5 PPRA ini kan ada rapotnya, ada penilaiannya. Nah itu nanti yang istilahnya nilai tambahan lah buat apa itu penerapan P5 PPRA-nya itu. Sebelumnya kan kita memang ada apa itu rapot namanya tuh ya intern terkait akhlaknya anak-anak. Jadi anak-anak di madrasah kami ini kami bekali poin nih Bu. Ada 100 poin akhlaknya itu yang dibawa. Nah nanti kalau anak-anak ini melakukan entah itu akhlaknya kurang baik, itu nanti berkurang. Nah iya nanti bagaimana kalau pengen poinnya bertambah, ada perbaikan akhlaknya, jadi ada penambahannya itu yang harus dilakukan, itu harus melakukan apa dan apa itu. Nah terkait kendalanya, insya Allah sejauh ini masih minim sekali untuk yang terjadi di madrasah kami, yaitu tadi terkait untuk penerapan P5 PPRA-nya mungkin dari Dewan Guru ini lebih kompak lagi, maksudnya yang P5 PPRA-nya ini tidak bisa dilakukan hanya di jenjang guru kelas 1 sama kelas 4 aja. Harus semuanya. Semua jenjang. Karena apa? Saling berkaitan antar fase A sama fase B ini. Karena apa? Di P5 PPRA di madrasah kami ini soalnya diterapkan di semua jenjang. Gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Terkait untuk kendala di madrasah kami masih minim. Insya Allah jangan ada kendala yang terlalu lah Ibu. Mungkin ya kalau untuk kendalanya waktu penyusunan modul P5 PPRA. Kalau P5 mungkin kita masih bisa mengadopsi, meskipun kita belum bisa mengakses dari PMM itu, kami bisa join dengan teman sebelah yang SD, kita pinjam akunnya Ibu. Sebelum bulan Maret kita bisa mengakses itu. Ya. Nah, itu mungkin masih ada gambaran P5-nya. Terkait yang PPRA-nya ini Bu, yang kemarin yang menjadi kendala. Karena apa, kita masih gamblang banget bagaimana apa itu yang profil pelajar rahmatan lil alamin ini, apa yang menjadi pembeda. Baru bulan kemarin ini yang pendampingan dari tim inovasi ini bahwa PPRA ini seperti ini itu baru ada, dan P5-nya sudah diterapkan semuanya, sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Nah, kalau dikatakan terlambat sih ya terlambat, tapi terkait untuk rapotnya PPRA-nya ya mau tidak mau kita menyesuaikan. Ya mungkin kendalanya di situ itu Bu. Yang pertama ya pembuatan modulnya sama PPRA-nya itu. Terima kasih Bu. Ya, siap. Ini tadi pertanyaan dari Pak Imron ya, Kepala MIS di Sidoarjo. Kemudian kembali lagi ke Bu Rukmini nih Bu. Ini ada pertanyaan dari Bu Nur Alisa, guru MTS Tulungagung, terkait tentang itu Bu, praktek baik untuk guru kumabel. Apa sih membedakan kan karena MI dengan MTS ini Bu? Jadi praktek baiknya untuk jenjang MI sama MTS. Kebetulan Ibu kan juga mengalami sebagai guru MI, sekarang ke MTS Ibu. Kira-kira. Iya, kalau untuk MI itu mungkin tetapi kalau untuk kurikulum merdeka karena kan kita lebih fokusnya kalau di Kabupaten Bima itu kan lebih fokusnya ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah itu titik fokus utama kami di Kabupaten Bima. Nah sehingga nanti ketika anak-anak itu sudah bisa benar-benar membaca dengan baik, baru kami adaptasikan dengan mata pelajaran lain. Tetapi untuk di jenjang MI kami lebih fokusnya ke bahasa Indonesia untuk literasinya itu ya. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia itu kami tarik keluar. Nah untuk mata pelajaran lain itu masih tematik begitu ya. Nah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kami coba tarik keluar karena kita fokus utamanya itu adalah literasi dasar. Nah kalau untuk MTS karena kan
sekolah saya ini baru melakukan uji coba Bapak Ibu ya. Iya, jadi kan kami saya itu kalau di MTS kan guru mata pelajarannya ya, jadi guru mata pelajaran. Sama titik fokus utama saya di MTS itu karena kan karena saya melihat rapor pendidikan untuk MTS saya itu masih nilainya itu masih bawah, masih merah gitu untuk literasinya. Nah, di situ saya lebih fokusnya itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia juga. Karena kendalanya di situ tadi masih ada anak yang kelas 7 itu yang masih belum bisa membaca begitu. Anak-anak juga hanya bisa membaca saja tetapi belum memahami apa yang dibaca begitu. Karena kan kondisi di madrasah saya itu beda dengan kondisi di madrasah yang lain. Karena madrasah saya dekat dengan pacuan kuda. Iya, dekat dengan pacuan kuda. Ketika ada musim pacuan kuda, anak-anak tidak masuk sekolah karena sudah jadi joki cilik itu. Oh, sudah menjadi. Iya. Nah, di situ pas saya kaget. Lah, saya masuk sekolah. Nah, mana siswa? Terus ibu guru bilang, "Begini Bu Kepala, kalau musim pacuan kuda itu anak-anak tidak ada yang masuk sekolah." Sepi. Iya, sekolah saya itu, kelas saya, halaman sekolah itu sepi. Anak-anak tidak ada yang masuk sekolah karena dekat dengan pacuan kuda itu. Pengaruhnya di situ karena di situ anak-anak itu memanfaatkan menjual gitu kan, menjual mencari uang, bantu orang tuanya. Ada yang jadi jokir cilik gitu. Iya, itu di situ. Jadi tantangan itu yang saya hadapin sampai dengan sekarang. Tetapi ketika saya sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua, menyadarkan dengan memanggil anak-anak memanggil orang tua dari anak-anak yang malas itu secara bertahap yang saya lakukan. Nah, satu semester saya coba hanya pemantauan saja terkait dengan kondisi madrasah saya. Lalu satu semesternya baru saya menyusun program-program yang sesuai dengan kondisi yang ada di madrasah begitu ya. Jadi fokus sama dengan sebenarnya dengan madrasah ibtidaiyah dengan MTS yang saya lakukan di madrasah begitu, karena kan masih pelaksanaan uji coba, bukan pilot kayak madrasahnya ibu ya. Kami hanya mandiri sekemampuan kami melakukan. Yang terpenting kami sudah bisa memahami bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka begitu ya, sehingga terjadilah istilahnya tim ngajar, kalau istilahnya kami itu tim teaching ataupun kayak micro teaching begitu. Setiap 1 bulan sekali itu terkadang kita berbagi praktik seperti yang tadi misalnya untuk bulan ini misalnya guru mata pelajaran matematika, dia berbagi ke teman-temannya bagaimana menyusun asesmen sederhana karena kami terlambat memiliki ID belajar ya, sehingga mereka menyusun sendiri asesmen untuk melakukan tes awal terhadap siswa begitu. Demikian dulur-dulur semuanya, karena keterbatasan waktu kita, maka pada sesi ini kita akhiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kami tunggu di podcast Kemenak Jawa Timur, dan ucapan terima kasih kita juga kepada 2 narasumber kita yang sudah bersedia hadir di Kanwil Kemenak Jawa Timur ini, dan juga kepada pihak inovasi yang telah mendukung kegiatan ini. Sampai berjumpa lagi untuk kesempatan yang lainnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.